Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto rupanya harus menghadapi akhir karir politiknya di partai kebanggaannya dan juga partai tercintanya PDIP. Informasinya teman-teman, beredar isu bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu akan segera diganti atau dicopot. Tentu hal ini juga berbuntut dari kasus keterlibatan dirinya terkait kasus Harun Masiku. Teman-teman, informasi ini kita dapat dari Tempo.co di artikel yang berjudul Geger Isu Pergantian Sekjen PDIP Hasto Kristianto usai diperiksa KPK. Ini artikelnya baru saja dirilis pada tanggal 25 Juni 2024 hari Selasa lalu, jadi masih sangat segar teman-teman. Kita bakal cek dulu artikelnya. Isu pergantian Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi salah satu berita terpopuler di kanal nasional Tempo pada Senin 24 Juni hingga Selasa 25 Juni 2024. Menukil laporan majalah Tempo edisi 24 hingga 30 Juni 2024, disebutkan bahwa PDIP bersiap mengganti Hasto dari posisinya sebagai Sekjen usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Desakan untuk mengganti Hasto muncul dari luar dan juga internal PDIP. Kelompok relawan Puan Maharani salah satunya yaitu Gema Perjuangan Maharani Nusantara GMPN meminta Hasto untuk mundur agar tidak merusak citra partai. Ketua Umum GMPN Dadi Palgunadi mengaku sudah bicara dengan para pengurus PDIP. Kami memberikan masukan, kata Didi pada Jumat 21 Juni 2024. Sedangkan di lingkup internal partai, mulai muncul rencana penggantian Hasto jika nantinya ditahan KPK. Politis PDIP, PDD Yefri Hanteru Sitorus mengatakan ada kecurigaan istana ingin menaruh orangnya sebagai pengganti Hasto. Ada istilah kuda Troya istana, kata orang dekat Hasto itu. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko pun membantah apabila istana disebut-sebut terlibat dalam urusan internal PDIP. Muldoko juga menepis tudingan adanya cawe-cawe istana dalam pemeriksaan Hasto oleh KPK. Saya melihatnya bukan di situ. Ada arahan istana, ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK, ujar dia pada Kamis 20 Juni 2024. Adapun Hasto menduga rencana untuk menggantikan dirinya dari Sekjen merupakan upaya untuk memecah belah partai PDIP. Muncul 3 calon pengganti Hasto. Berdasarkan temuan Tempo, sejumlah politikus PDIP menyebut ada 3 nama kuat yang digadang-gadang diperlukan atau berpeluang untuk menggantikan Hasto, yaitu politikus PDIP Andi Wijayanto, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, dan Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto. Adapun Hasto menilai upaya untuk menggantikan posisinya merupakan langkah untuk memecah belah partai. Dia mengaku pernah ingin mundur dari jabatan pada 2023 namun ditolak oleh Megawati. KPK kembali membuka kasus Harun Masiku, politikus PDIP yang diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU agar bisa menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu. Harun Masiku raib, KPK menuduh Hasto menyembunyikannya. Pada 2020, KPK sebenarnya sudah hendak mencokok Hasto yang berada di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PT IKA di Jakarta Selatan. Namun waktu itu PDIP masih menjadi partai penguasa. Alih-alih bisa menyeret Hasto, justru para penyidik KPK yang diinterogasi sejumlah polisi. Sejak itu, perburuan Harun Masiku yang tiba-tiba lenyap mulai redup. Hasto juga tak kunjung diperiksa. Pemilu 2024 mengubah peta politik. Presiden Joko Widodo yang menjadi bos KPK setelah revisi Undang-Undang KPK mengamputasi independensi lembaga ini pada 2019, bersimpang jalan dengan PDIP dalam pemilihan presiden. KPK pun unjuk gigi lagi mengusut Hasto. Ya teman-teman, dari artikel ini kita bisa mendapatkan informasi yang penting. Memang seorang sekjen itu ibarat kaki dan tangan dari sebuah partai. Jadi kalau misalnya sekjennya diperiksa dan bahkan ditangkap, ini salah satu partai itu bisa ikut lumpuh. Jadi saya rasa pergantian ini ada suara-suara yang menginginkan Hasto Kristianto untuk diganti itu sudah sangat wajar. Karena ya kalau misalnya ini sekjennya kena masalah, terlibat
terbukti terlibat dalam kasus untuk melindungi Harun Masiku, tentu nama baik PDIP juga akan tercoreng. Kalau misal kita lihat beberapa menteri-menteri dari PDIP yang dulu juga pernah terlibat kasus korupsi, salah satunya Juliari Batubara, ya ini Mensos dulu juga terlibat kasus korupsi bansos, dan itu sudah sangat tepat saat itu PDIP langsung memecat Juliari Batubara dari jabatannya sebagai kader dan juga menteri PDIP di istana. Jadi teman-teman, saya rasa Ibu Megawati harus menimbang-nimbang apakah Hasto Kristianto ini masih layak untuk menjabat sebagai seorang sekretaris jenderal PDIP atau memang sudah waktunya Bu Mega mencari penggantinya. Tapi ya kalau misalnya ini jadi diganti, maka skenario musuh-musuh PDIP untuk memecah belah partai sudah berhasil. PDIP adalah satu partai besar di Indonesia yang tidak pernah mengalami perpecahan. Kalau misalnya kita lihat, Golkar ini sudah pecah menjadi berbagai partai-partai politik. Sebut saja ini ada Nasdem, ada Gerindra, teman-teman. Banyak sekali partai-partai pecahan dari Nasdem. Kita lihat juga PKS kemarin juga pecah. Ada yang namanya Gelora, teman-teman. PPP juga sempat pecah, dualisme kepemimpinan. Banyak sekali partai-partai besar di Indonesia yang sudah mengalami perpecahan. Bahkan Demokrat juga sempat mau dipecah, teman-teman ya. Dengan Muldoko yang waktu itu dideklarasikan menjadi ketua umumnya, walaupun ya digagalkan oleh pengadilan dan tetap dikuasai oleh SBY dan juga Mas AHY. Jadi satu-satunya partai saat ini yang belum pernah mengalami perpecahan itu adalah PDIP. Ya kalau misal kita lihat dulu itu memang PDIP sejarahnya itu dari awal PDI, terus diambil alih oleh Ibu Megawati, tapi ini mendirikan partai lain dengan nama PDI Perjuangan. Jadi sampai saat ini memang PDIP masih tetap loyal, masih tetap menjadi satu kesatuan. Tentu kalau misalnya ini Hasto jadi dicopot, langkah untuk memecah belah partai ini makin terbuka. Dan ini tentu saya rasa bakal merugikan. Baik dicopot rugi, baik dipertahankan rugi. Ini memang sudah masalah berat untuk PDIP. Tapi saya yakin teman-teman, ini PDIP bukanlah partai baru. Saya rasa mereka bisa mengatasi berbagai masalahnya dengan bijak dan juga dewasa. Dengan pengalaman yang sudah puluhan tahun dan juga jam terbang ketua umumnya Ibu Megawati yang sudah cukup ya, sudah sangat luar biasa. Saya yakin PDIP bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tapi yang jelas teman-teman, saat Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka, PDIP harus segera mencari penggantinya. Jangan sampai nanti penggantinya salah dan ini malah merugikan PDIP. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.